Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullah khairo. Alhamdulillahi jazakumullah khairo. Moga-moga Allah paring aman, selamat, lancar dan barokah. Apa kabar anak-anakku sekalian, anak-anak 5 Year Education? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalian masih semangat untuk belajarnya, masih semangat untuk ibadahnya. Insya Allah ya, semangat ya. Oke, baik. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk niatnya selalu niat karena Allah, yaitu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna ajaba ya. Semata-mata hanya mengharap nikmat dari Allah dan terhindar dari kata Allah. Walaupun ini KBM, pelajaran sekolah, tapi kalau niatnya karena Allah tentunya juga mendapatkan pahala yang banyak. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pengembangan diri ya. Kita akan belajar tentang penerapan base muslim dan base karakter di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di kehidupan kalian yang ada di boarding, di sekolah, maupun yang sedang di rumah ya, karena sedang PJJ. Untuk babnya, kemarin kita udah belajar bab apa nih ya? Kemarin kita sudah belajar bab tentang bangun tidur, sholat malam ya. Kemudian juga kita bab tentang adab di kamar mandi, dan sekarang kita lanjut ke bab tentang tata krama berpakaian dan berhias. Oke, baik. Jadi dalam kita berpakaian, berhias bagi laki-laki dan perempuan, dan bagi kalian khususnya itu ya, tentunya ada adabnya, ada aturannya. Tentunya aturannya sesuai dengan sunnah Rasul, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hadisnya nanti bisa dimangkulkan ya di wording oleh mubalek-mubaleknya. Dan sekarang saya akan merangkum saja tentang tata krama. Kita bagi dua, ada tata krama untuk laki-laki dan ada tata krama untuk wanita. Buat apa dirangkum? Biar kalian bisa jelas, lebih singkat, dan bisa dipraktekkan langsung, baik itu di sekolah, di boarding, maupun kalian sedang di rumah. Siap ya? Setuju ya? Oke. Baik, yang pertama, tata krama berpakaian dan berhias bagi laki-laki adalah berpakaian rapi, sopan, benar menurut syariat Islam. Dan juga bagi laki-laki nih, tidak boleh memakai kain sutra. Jadi kalau misalnya berpakaian, bebas bahannya apa aja, katun atau apapun juga. Tapi kalau sutra itu tidak boleh. Kalau kita melakukannya pakai sutra, berarti kita dosa. Karena ini udah aturan dari Allah, Rasulnya seperti itu. Insya Allah paham ya. Kemudian juga dalam berpakaian nih, tidak boleh memakai celana yang dilubangi, disobek-sobek, ketat, dan ditempeli stiker. Sebagai contoh, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ya di tempat umum atau di mall, itu banyak sekarang anak-anak muda yang pakai celana itu ya robek-robek gitu ya. Celana jeans yang robek-robek, atasnya robek, bawahnya robek, kemudian juga ketat-ketat ya, sehingga kelihatan tubuhnya. Kemudian juga ditempeli stiker-stiker, kayak itu stiker-stiker musik lah, stiker-stiker artis lah, stiker-stiker tempelan apapun juga di baju atau di celananya, yang mana sehingga tidak pantas ya, tidak enak dilihat, kesana tidak rapi. Nah, ini buat kalian anak 5 Year Education, anak sekolah ya, anak yang berpendidikan atau anak yang base muslim, ya berpakaianlah yang pantas ya. Jangan memakai pakaian-pakaian seperti itu, karena tidak enak dilihat, tidak sopan juga. Apalagi kalau menggunakannya di acara-acara resmi ya, seperti ke sekolah atau pengajian, itu tentunya tidak pas, tidak sopan. Apalagi kalau misalnya digunakan untuk beribadah ya, kalau beribadah itu ya harus rapi, harus sopan. Kalau pakai pakaian robek-robek, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Oke, baik, ingat ya. Jadi berpakaian yang pantas, yang sopan, jangan robek-robek, jangan ketat. Kemudian juga tidak boleh ditempeli stiker. Kalau misalnya bolong ya dijahit seperti itu.
Dan juga tidak boleh berpakaian menyerupai wanita. Jadi sebagai laki-laki berpakaiannya ya laki-laki pakai celana gitu ya, nggak pakai rok, nggak pakai sepatu high heel, nggak pakai gaun. Karena di luar-luar sana atau mungkin juga kita lihat di TV banyak ya sekarang laki-laki yang menyerupai wanita ya. Baik dari rambutnya, dari omongannya, dari bajunya, untuk nyari duit lah, untuk ngelawak lah, itu jelas dilarang oleh Allah dan Rasul ya. Bahkan kalau kita menyerupai wanita, maka kita bukan ke dalam golongan Nabi Muhammad. Jadi kita harus jantan laki-laki ya. Terus bersikap, bertata krama, berpakaian selayaknya laki-laki. Dan juga bagi laki tidak boleh memakai emas ya. Pakai cincin emas, kalung emas nggak boleh. Bahkan kalian kalau masih SMP ya berpakaian yang wajar saja ya, tidak boleh memakai sesuatu yang berlebihan. Kalau selain emas, misalnya perak, itu boleh digunakan. Kemudian juga tidak mewarnai rambut dengan cat warna hitam, dan juga tidak mewarnai rambut dengan warna-warna yang aneh. Ya, kan kita lihat ya, ada anak muda sekarang rambutnya di highlight warna perak lah, warna emas lah, atau warna biru lah. Itu udah umum sekarang ya di luar sana, nggak cewek nggak perempuan. Tapi kalian buat anak graduation, buat anak SHBS ya tentunya tidak boleh dicat, alami saja rambutnya ya. Karena namanya sekolah itu buat belajar ya, bukan buat gaya-gayaan. Yang penting prestasi, insya Allah seperti itu. Kemudian juga memotong rambut dengan rapi. Jadi kalau kalian potong rambut ya yang rapi, tidak dipotong bawahnya doang, atau mungkin bawahnya pendek atasnya gondrong, atau sebaliknya, atau mungkin diukir-ukir rambutnya, atau digaris-garis rambutnya ya. Atau mungkin gondrong rambutnya ya sehingga nggak pas, nggak sopan ya. Jadi harus rapi rambutnya ya. Silakan dengan rambutnya gondrong atau panjang. Kalau di SHBS bisa dipotong oleh pamongnya. Kalau di rumah kalian bisa dicukur di tempat cukur. Bagi yang punya kumis, jadi rapiin kumisnya kayak Pak Haji ya, rapi kumisnya. Jangan kumisnya dibiarin aja ya kan, atau dirawat sehingga menutupi mulut, sehingga orang takut untuk melihatnya. Dan terakhir di sini disunahkan bagi laki-laki untuk memakai minyak wangi. Silahkan ya yang punya wangi-wangian, karena Nabi itu suka dengan minyak wangi atau dengan harum-harum ya. Jadi kalian silahkan ya, apalagi kalau mau ibadah sholat Jumat ya disunahkan memakai minyak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tata krama berpakaian dan bias untuk wanita ya. Untuk wanitanya, pertama harus berpakaian rapi, sopan, benar menurut syariat Islam ya. Insya Allah udah dimangkulin ya di SHBS ya. Terutama bagi yang memakai kerudung, diingat kerudungnya harus panjang, harus menutupi dada kalian sehingga tidak terlihat dada kalian. Dan bajunya yang longgar-longgar, bawahan itu kalau bisa di bawah paha, jangan bawahannya itu pendek ya, sehingga sepinggang. Dan tidak boleh menggunakan pakaian ketat ya, atau pakaian adik kalian dipakai gitu ya. Jadi harus longgar sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya. Insya Allah paham ya. Oke, nanti kita cek pakaiannya ya. Nanti akan dicek pakaiannya oleh mubalibotnya, oleh Ustazah Barero ya. Kalau misalnya belum pas itu akan dinasihati sehingga bisa diperbaiki. Kemudian tidak boleh memakai pakaian menyerupai laki-laki yang dilarang kelas. Tidak boleh memakai rambut palsu dan atau memasangkan. Kalau kalian wanita, nggak boleh tuh pakai wig ya, kalau pakai jilbab, atau mungkin rambutnya ditambahin panjangnya pakai rambut palsu, tidak boleh. Jadi harus alami. Dan juga tidak boleh mencukur gundul, mentang-mentang pakai jilbab ya kan, gerah, saya gundulin aja, orang nggak tahu, itu tidak boleh ya. Rambutnya harus panjang, harus terurai panjang. Tidak boleh memotong rambut kepala sehingga menyerupai laki-laki. Dalam memotong rambut itu juga ada aturannya ternyata ya di hadisnya.
nggak boleh laki-laki itu rambutnya seperti Pak Haji ya kan atau mungkin rambutnya bondol. Nah, itu tidak boleh, jadi harus panjang ya. Dan juga ingat, tidak boleh mencukur alis. Kayak wanita nih ya kan, sekarang lagi ngetren ya, alisnya diukir, dicabut, dibentuk, itu tidak boleh. Apalagi dicabutin satu-satu biar kelihatan rapi atau biar kelihatan tipis. Biarkan alis kalian seperti apa adanya ya, normal atau naturali. Dan tidak boleh berdandan, bersolek secara berlebih-lebihan ya. Jadi dandannya bersolek sehingga orang aneh melihatnya atau mungkin juga seperti badut ya, atau mungkin ingin menarik lawan jenisnya, tidak boleh. Nanti takutnya salah niat juga kalau dandannya pantasnya saja ya, pas-pasnya saja. Untuk wanita nih, tidak boleh memakai wangi-wangian yang semerbak baunya ya. Ingat ya, kalau laki-laki boleh, kalau wanita tidak boleh. Insya Allah paham ya Nak ya? Insya Allah. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama belajar ya tentang penerapan pengembangan diri, base muslim, base karakter. Babnya bab tata krama tentang berhias dan berpakaian. Semoga yang tadi kita pelajari bersama dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di SABS atau di rumah kalian atau di PJJ ya. Jadi anak-anak kafir ya harus punya tata krama ya, harus punya adab yang baik ya. Karena adab dan tata krama yang baik adalah amalan andalan kita nih di SABS. Tentunya kedepannya banyak lagi nanti ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan. Kalau di SABS langsung kita praktekin nih ya. Nah, yang di rumah nanti mungkin bisa dipraktekkan dengan orang tuanya atau mungkin dengan bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya. Jadi ilmu ini benar-benar ilmu praktek gitu ya, praktikal, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat kalian di rumah dan yang di SABS, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga dalam keadaan iman yang kuat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.